Halo Healthy People, saya Liza Isni, ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Healthy People sudah tahu belum? Hari Gizi Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 25 Januari untuk tahun 2026 ini mengangkat tema tentang penuhi gizi seimbang dengan pangan lokal dan dengan slogan sehat dimulai dari isi piringku. Gizi seimbang berbasis pangan lokal adalah pola konsumsi yang memanfaatkan bahan makanan khas daerah seperti umbi-umbian, jagung, dan ikan lokal yang diolah sesuai panduan isi piringku. Isi piringku terdiri dari 2/3 makanan pokok, 1/3 lauk pauk, 2/3 sayur-sayuran, dan 1/3 buah-buahan pangan lokal. Berikut adalah 7 rekomendasi makanan berbasis pangan lokal yang lezat, mudah didapat, dan memenuhi kriteria gizi seimbang sesuai isi piringku. Gado-gado atau karedo, saladnya Indonesia. Ini adalah definisi sempurna dari sehat dimulai dari piringku versi kearifan lokal karena menggunakan sayuran setempat seperti kacang panjang, kol, toge, kangkung yang segar dan mengandung kaya serat, vitamin, dan mineral dari aneka sayuran. Ikan pepes dan sayur asem dengan nasi merah. Kombinasi klasik ini sangat rendah lemak jahat karena proses memasaknya direbus dan dikukus. Sumber protein hewaninya terdapat di ikan lokal seperti ikan kembung, ikan mas, atau ikan tongkol yang dipepes, kaya akan omega 3 dan rempah-rempah antiinflamasi seperti kunyit dan jahe. Sayur asem berisi melinjo, jagung, labu siam, dan kacang tanah memiliki kandungan tinggi serat, serta nasi merah sebagai sumber karbohidrat kompleks yang menjaga gula darah tetap stabil. Tinutuan atau bubur Manado. Ini contoh diversifikasi pangan yang sangat baik karena tidak hanya bergantung pada beras. Pangan lokal ini menggabungkan beras dengan labu kuning, singkong, dan jagung manis. Sangat kaya sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan daun gedi khas Sulawesi. Biasanya disajikan dengan ikan cakalang fufusuit atau dengan ikan asin dalam porsi kecil untuk sumber protein. Nasi jagung dengan urap sayur dan ayam bakar. Mengganti nasi putih dengan jagung adalah langkah cerdas untuk serat yang lebih tinggi. Sumber karbohidratnya terdapat di nasi jagung atau ampok, memiliki indeks glikemik lebih rendah daripada nasi putih. Urap terdiri dari berbagai rebusan seperti daun kenikir, bayam, singkong dengan kelapa parut berbumbu sebagai sumber serat, serta lauk pauk terdapat pada ayam bakar atau tempe bacem sebagai sumber protein. Sayur bening bayam jagung dengan telur ceplok dan tempe goreng tanpa tepung. Menu harian ini sangat sederhana, murah, namun padat gizi. Bayam kaya zat besi dan jagung manis sebagai sumber serat. Sumber protein hewani terdapat di telur dan nabati terdapat di tempe. Tempe adalah superfood asli Indonesia. Ikan kuah kuning dan tumis bunga pepaya. Menu khas Indonesia Timur ini sangat menggugah selera dan menyehatkan. Sumber protein hewaninya terdapat di ikan laut seperti ikan tongkol atau ikan tuna yang dimasak kuah kuning tanpa santan, segar, dan tetap rendah kolesterol. Tumis bunga pepaya atau daun singkong. Rasanya pahit sedikit pada bunga pepaya dipercaya meningkatkan nafsu makan dan baik untuk pencernaan. Bisa ditambahkan dengan singkong rebus atau papeda atau sagu untuk variasi karbohidrat non-beras. Sate lilit ikan dan pelecing kangkung. Ini mengambil inspirasi dari Pulau Bali dan Pulau Lombok. Menu ini kaya akan protein dan sumber serat. Sate lilit dibuat dari daging giling yang dicampur kelapa parut dan rempah lalu dibakar dengan sedikit minyak. Serta pelecing kangkung yang disajikan dengan kangkung yang direbus sebentar agar vitamin dan mineral tetap terjaga, ditambahkan dengan tomat yang segar dan perasan jeruk limau. Melalui peringatan Hari Gizi Nasional ini,
Mari mulai dari langkah kecil seperti perbaiki isi piring kita hari ini dengan pangan lokal yang bergizi. Karena sejatinya, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri demi mencetak generasi yang cerdas dan tangguh.